dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, berjumpa lagi dengan Pak Guru pada pembelajaran PJOK untuk kelas 3 SD ya. Kali ini Pak Guru ingin melanjutkan pembelajaran kita yaitu pada tematik 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada subtema 3. Anak-anak semuanya, mari kita bersama-sama menyimak penjelasan Pak Guru. Dan jangan lupa tonton dan perhatikan penjelasan Pak Guru sampai selesai ya, karena nanti ada tugas-tugas yang akan disampaikan dan kalian harus mengumpulkan. Oke, sekarang kita masuk pada materinya. Yang pertama, gerak kombinasi berlari dan meloncat atau melompat ya. Kita sudah ketahui bahwa gerakan berlari, meloncat atau melompat ini juga termasuk ke dalam gerak dasar lokomotor ya. Yang minggu lalu kita mempelajari berjalan, berlari ya, di mana gerak dasar lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Pastinya anak-anak sudah paham semua kan ya. Dan sekarang kita akan membahas yaitu melompat. Melompat termasuk gerak dasar berpindah tempat. Melompat adalah gerak melontarkan atau menolakkan tubuh menggunakan satu kaki. Selain melompat, ada juga gerakan meloncat yang diawali dengan menggunakan dua kaki sebagai tumpuan ya. Bisa anak-anak perhatikan. Di sini ada dua gambar anak. Yang pertama, dia melakukan gerakan melompat. Gerakan melompat, dia menolak menggunakan satu kaki. Lalu akan mendarat menggunakan dua kaki. Sedangkan meloncat, menolakkan kaki dengan menggunakan dua kaki. Lalu mendarat menggunakan dua kaki juga. Jadi anak-anak ini berbeda ya antara melompat dan meloncat ya. Mari untuk lebih jelasnya Pak Guru ingin memberikan video yang lebih jelas. Oke, anak-anak, paham kan anak-anak? Itu tadi perbedaan antara melompat dan meloncat, ya. Dan sekarang anak-anak, kita semua atau kamu dapat melakukan gerakan melompat atau meloncat dengan berbagai cara. Dan juga dapat berbagai dalam bentuk permainan. Mau itu permainan tradisional atau permainan yang sudah dimodifikasi ya. Tapi di sini Pak Guru ingin memberikan cara melakukan melompat atau meloncat menggunakan sebuah alat yaitu skipping atau tali karet ya. Kalau misal nggak punya skipping, kalian bisa juga menggunakan tali karet. Yang pertama adalah meloncat tali perorangan. Jadi dia melakukan meloncat tali dengan sendiri ya, dengan perorangan. Lalu meloncat tali berkelompok. Nah, jadi minimal itu tiga anak ya, yang dua sebagai pemutar karet atau pemutar skippingnya, lalu yang satunya lagi adalah sebagai pemain yang meloncat ya. Oke, paham ya anak-anak?
Lalu yang ketiga adalah meloncat berputar 180 derajat. Ini adalah variasi-variasi dalam gerakan melompat dan meloncat anak-anak. Mungkin kalau kalian sedang ada di rumah, sedang mau olahraga sore seperti itu, kalian bisa bermain dengan saudara kalian, bermain skipping, bermain lompat tali, atau bermainan dampu bulan dan lain-lainnya ya. Yang penting lakukan olahraga dalam bentuk permainan yang sangat menyenangkan, sehingga di masa pandemi ini kalian tidak merasa bosan di rumah ya. Mengerti anak-anak? Sekarang Pak Guru lanjutkan. Gerakan meloncat juga dapat dilakukan dengan menirukan gerakan hewan loh. Nah, mesti kalian tahu nih, terbayang apa sih yang meloncat hewan itu? Kayak katak ya, kangkuru itu juga melompat ya. Dan masih banyak hewan-hewan lain yang bisa meloncat atau melompat. Contoh gerak tiruan hewan adalah meloncat katak ya. Perhatikan langkah-langkah meloncat katak berikut. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Gerakan yang pertama atau gambar yang pertama itu adalah gerakan diawali dengan sikap jongkok di lantai. Lalu gambar yang kedua, letakkan kedua telapak tangan di lantai. Lakukan gerakan tolakan dengan mengayunkan kedua kaki ke depan. Posisikan kedua tangan lurus ke depan. Nah, setelah melakukan gerakan kedua, dia akan merasa melayang, terbang ya. Ini gambar yang di tengah, itu dia kelihatan melayang. Setelah melayang, dia akan melakukan pendaratan. Yang ketiga itu adalah mendaratlah dengan kedua kaki terlebih dahulu dan telapak tangan di lantai ya, letakkan. Jadi setelah kaki mendarat baru diikuti oleh kedua tangan sebagai mendarat kita ya. Paham ya anak-anak? Mengerti ya anak-anak? Bapak akan lanjut. Nah, di sini gerakan berlari dan melompat sangat bermanfaat nih bagi kita. Selagi kita menyenangkan, selagi kita sambil bermain, juga kita dapat menyehatkan tubuh kita, melatih otot-otot kaki kita ya. Gerakan-gerakan tersebut melatih kekuatan dan ketangkasan. Ketangkasan ya. Jadi kalau kita sering berlari, lalu apalagi berlari rintangan, itu akan melatih ketangkasan kita, kelincahan kita, kekuatan kita. Jadi banyak manfaatnya ya anak-anak. Semoga saja anak-anak juga hobi untuk berlari. Nah, tetapi jangan lupa ketika melakukan berlari itu kita juga harus memperhatikan sikap dan tubuh kita, seperti pandangan, ayunan tangan, posisi tubuh, lalu gerakan kaki, supaya kita tidak gampang jatuh. Terutama kita harus menjaga keseimbangan tubuh kita ya. Gerakan tersebut melatih kekuatan otot kaki. Pastinya kekuatan otot kaki pasti akan semakin kuat kalian. Nantinya kalian akan juga semakin seimbang badan kalian, tidak mudah terjatuh. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Guru. Sekarang anak-anak nih ada tugas latihan ya. Tugas latihan ini silahkan anak-anak buka bukunya di Bu Petik yang tematik 3A. Buka pada halaman 81 dan 82. Di situ ada beberapa soal. Ya, silahkan dikerjakan di buku paketnya. Dijawab di situ. Boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan bolpen ya. Terserah. Yang penting jangan dicoret-coret yang tidak jelas ya. Jawab di perintahnya apa, lalu jawab dengan benar ya. Dikerjakan di buku paket, setelah dikerjakan lalu difoto dan dikirim ke Google Classroom ya anak-anak. Mengerti anak-anak? Itu untuk tugas latihannya. Setelah melakukan tugas latihannya, nih anak-anak juga ada tugas praktek nih. Tugas prakteknya apa sih? Tugas prakteknya anak-anak bisa lakukan ini di dalam rumah atau di teras depan rumah ya. Kalian yang pertama membuat garis anak-anak. Garis start dan garis finish ya.
Kalian bisa lihat ini gambar yang Bapak gambarkan, semoga kalian paham ya. Lalu kalian membuat rintangan, bisa rintangan itu dari botol bekas atau dari sepatu atau dari sandal. Buatlah atau digambar, terserah ya. Yang penting kalian ada rintangannya. Yang pertama, kalian dari garis start melakukan berlari terlebih dahulu sampai garis finish, lalu muter dan melakukan melompat ya. Melompat tadi menggunakan satu kaki untuk menolak ya anak-anak, dan mendarat menggunakan dua kaki. Lakukan dari garis finish ke garis start. Setelah sampai garis start, kalian balik lagi meloncatin rintangan-rintangan yang sudah kalian buat. Nah, dari start sampai ke garis finish. Nah, lakukan gerakan ini 2 kali pengulangan ya. Jadi 2 kali berlari, 2 kali melompat, dan 2 kali meloncat. Paham ya anak-anak? Semoga kalian paham dengan penjelasan seperti ini. Dan untuk tugas praktek ini divideokan anak-anak. Divideokannya tidak usah lama-lama, paling 1 menit ya anak-anak, paling 1 menit atau 1 menit lebih. Jangan sampai berlebihan, 2 menit ke atas jangan ya. Ya maksimal 2 menit saja videonya, lalu dikirimkan di Google Classroom juga. Nanti Pak Guru akan memberikan 2 penugasan. Yang satu buat pengumpulan latihan, dan yang satunya untuk pengumpulan tugas praktek ya anak-anak. Anak-anak paham? Oke, pintar, kalian hebat. Dan jangan lupa ya anak-anak, sebelum melakukan ini anak-anak juga harus pemanasan terlebih dahulu ya, supaya kita terhindar dari cedera. Terima kasih anak-anak. Salam sehat dari Pak Guru, dan selalu tetap semangat. Salam olahraga. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.